Bab 5651. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Segera, Miao Xianyu dan Meng Zimo meninggalkan lembah satu demi satu. Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen. Keduanya digantung di pohon dan terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, Mu Xuanchen berkata, "Saudara keempat, apa yang kamu bicarakan? Katakan apa?" Mu Xuanfeng memalingkan wajahnya. "Kamu sangat kurus sepanjang hari, dan kamu tidak kurus sekarang, aku merasa tidak nyaman." Berguling, Mu Xuanfeng mendengus, "Aku sudah memutuskan, kali ini aku akan keluar dari masalah, dan aku akan lari juga. Tetap di sisi ibuku sepanjang hari, dia tidak pernah melihat usahaku, hanya melihatku nakal." Ketika Mu Xuanchen mendengar kata-kata itu, dia segera berkata, "Kalau begitu aku akan pergi juga. Jangan ikuti aku tidak bilang aku ingin mengikutimu. Setelah beberapa saat, kamu benar-benar tidak mengikutiku. Sudah waktunya untuk memikirkannya." Hampir sampai, kedua kakak beradik itu terus diam. Di luar lembah, Meng Zimo berjalan keluar, memandang Miao Xianyu yang berdiri di tepi lembah, melihat ke kejauhan, dan melangkah maju. Meng Zimo tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, Xuanfeng juga pekerja keras, setidaknya seorang alkemis dengan peringkat yang sama, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan beberapa barang antik tua di lembah juga sangat memperhatikannya." Miao Xianyu berkata dengan getir, "Aku tahu, hanya saja kedua bersaudara ini memiliki sifat nakal dan tidak mendisiplinkan mereka dengan baik. Apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Bukan karena Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen tidak bekerja keras. Sebaliknya, penelitian saudara-saudara tentang alkimia seringkali melibatkan malam tanpa tidur dan malam tanpa tidur." Saya tidak bisa berhenti berbicara. Lembah Xingyue adalah kekuatan tertinggi di 100 alam hukum utara. Melihat seluruh dunia kuno 10 Dharma, selain dunia sumber 10 Dharma yang dilarang, lembah Xingyue jelas merupakan salah satu kekuatan sekte paling mewah dan kuat. Dan tempat paling kuat di lembah Xingyue terletak pada alkimia. Pil obat Xingyue Gu semuanya dijual ke alam barat, timur dan selatan. Di dunia kuno 10 hukum, mereka terkenal. Setiap tahun, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan dan orang yang meminta Xingyue Gu membeli pil obat. Hal ini juga menyebabkan alkemis Tao yang kuat di lembah Xingyue muncul tanpa henti. Tetapi bahkan di tempat seperti ini, keterampilan alkimia dari saudara Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen diakui oleh para ahli terbaik di generasi yang lebih tua. Ini adalah kesabaran. Itu hanya dua saudara laki-laki, terlalu gelisah. Bagi Miao Xianyu, Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen tidak setenang kakek mereka Mu Qingyu, tapi setidaknya mereka harus memiliki ketenangan seperti Mu Yun, bukan? Kedua bersaudara ini adalah remaja yang gelisah. Jika tidak diukir dengan baik, apa jadinya ke depannya? Bahkan jika Mu Yun masih memiliki Qin Chen dan Mu Tianyan, tapi menurut berita dari Ye Xueqi, Mu Tianyan dapat dikatakan telah sepenuhnya mewarisi darah keluarga Mu yang lama, serta pengejaran kakeknya, dan dia murni seorang pendekar pedang. Sejak kecil, Mu Tianyan telah mengabdi pada ilmu pedang. Setiap kali dia melihat ayahnya, Mu Yun, dia selalu meminta ilmu pedang. Sebagai seorang anak, dia terobsesi dengan pedang. Sekarang, terlebih lagi, Ye Xueqi juga merasa ini bukanlah hal yang buruk, dan dia membiarkannya berkembang tanpa bertanya. Mu Tianyan saat ini bahkan lebih mabuk dengan dunia ilmu pedang. Bukan karena pendekar pedang itu buruk, tapi, seorang pendekar pedang murni, pasti ada sesuatu yang hilang. Menurut Ye Xueqi, Mu Tianyan juga tidak cocok untuk mengibarkan panji para penggembala. Apakah mungkin membawa semuanya ke Qin Chen? Meskipun Qin Chen adalah kakak laki-laki tertua dari beberapa bersaudara, satu pilihan lagi selalu lebih banyak harapan. Lagi, Qin Chen dan Lu Qingfeng telah bersama sepanjang waktu. Jika dan menjadi pendekar pedang paranoid, maka semuanya berakhir. Pemimpin sebuah keluarga harus memiliki temperamen yang unik seperti pemilik pemimpin. Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan, sekarang sepertinya tidak satu pun dari mereka. Disinilah Miao Xianyu merasa cemas. Qingyu dan Yuner, apakah ada berita baru-baru ini? Mendengar ini, Meng Zimo menggelengkan kepalanya. "Jasper, Xiao Yuner, kamu Xueqi." Dan dia dan Miao Xianyu, yang berada di Changlan saat itu, pergi bersama Kaisar Siwandan. Kelima putri itu membawa anak-anak mereka dan datang ke dunia baru yang luas ini.
Baru pada saat itulah mereka memahami apa yang disebut Kaisar Dewa itu. Ini sama sekali tidak sebanding dengan Dewa Kaisar Feng Tian di Ming dan Dewa Kaisar Qing Yu, Mu Qing Yu di Changlan. Dan di tahun-tahun ini, kelima wanita tersebut juga terpisah satu sama lain dan tumbuh sesuai rencana mereka masing-masing. Tidak mungkin mereka tumbuh di bawah perlindungan Kaisar Siwandan sepanjang waktu. Di dunia yang makmur ini, setiap orang harus memiliki jalur pertumbuhan. Jika Anda hanya mengandalkan orang lain, Anda tidak akan pernah benar-benar kuat. Terlebih lagi, dalam 9 tahun terakhir, manakah yang bukan merupakan generasi dengan bakat unik? Semoga mereka semua baik-baik saja. Miao Xianyu bergumam, saya tidak tahu Muyun, bagaimana kabarnya sekarang? Meng Zimo segera berkata, saya mendengar beritanya, Meng Yao ada di klan Dewa Phoenix, dan sekarang ini sangat penting, tapi tidak ada berita tentang Muyun. Saat itu, mereka berdua pergi bersama, dan Meng Yao dibangkitkan. Dikatakan bahwa seseorang mengirimnya kembali ke klan Dewa Phoenix. Kamu bilang, mungkinkah itu Muyun? Mungkinkah dia berada di Phoenix dunia? Phoenix Realm, di kawasan dunia Zongtian, masih jauh dari Siva. Miao Xianyu menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu, mungkin Anda dan saya, di masa depan, akan mencapai alam pelanggaran hukum, sehingga kita benar-benar dapat melakukan perjalanan antar dunia di dunia baru ini sesuka hati. Miao Xianyu menarik napas, lalu berkata, Sue Qiu. Sepertinya dia benar-benar tidak berada di alam Xingyue. Aku tidak tahu bagaimana keadaan si kecil itu sekarang. Di mana dia akhirnya tinggal. Keduanya saling memandang dalam diam dan hanya bisa tersenyum pahit. Dunia yang luas, dunia yang luas. Dunia baru sangatlah luas. Dunia baru yang besar secara kasar dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Dunia Barat, ada 10 dunia kuno, yang dibuka oleh 10 Kaisar Dewa yang dipimpin oleh Li Changlan, Kaisar Dewa Changlan. Misalnya, 9 Kaisar Dewa, seperti Kaisar Dewa Yixuan, Kaisar Dewa Yixun, dan Kaisar Dewa Changming, masing-masing memiliki dunianya sendiri. 10 dunia kuno, ditambah berbagai alam dan domain di antara 10 dunia ini, merupakan dunia Barat. Dunia Timur, ini adalah tanah dunia tempat 8 Kaisar Dewa kuno berada. Tentu saja, di antara 8 dunia kuno, ada juga beberapa alam lain. Misalnya, alam ekor 9 adalah alam tempat tinggal rubah surgawi ekor 9, salah satu dari 10 ras Dewa Agung. Alam ekor 9, dalam hal luasnya, jauh lebih besar daripada alam super besar seperti alam Xingyue di 100 alam hukum utara. Namun dibandingkan dengan dunia nyata yang diciptakan oleh Kaisar Dewa, masih terdapat celah yang besar. Di sebelah utara Jiweiji adalah alam kuno Pituo, dan di selatan adalah alam kuno Qingqiao. Mirip dengan alam antar dunia seperti alam ekor 9, ada banyak di dunia baru. Misalnya, Ji Ziyuan, salah satu dari 10 makhluk surgawi, terletak di alam Ziyuan, yang terletak di sudut paling tenggara dunia timur. Kawasan Ziyuanji mirip dengan Jiweiji. Orang-orang yang tidak memiliki surga, alam dari 10 ras dewa teratas tidak jauh berbeda, tidak cukup untuk menjadi dunia, tetapi mereka berkali-kali lebih besar dari alam terbesar di dunia biasa. Dunia baru yang luas ini, selain dunia timur dan dunia barat, adalah dunia surga tengah. Faktanya, dunia Zongtian tidak bisa disebut dunia. Dunia yang disebut Zongtian mengumpulkan banyak dunia besar dan kecil. Beberapa adalah alam dari 10 besar tokoh surgawi, seperti alam Xiao Tianji dan Yunlan di utara, yang merupakan alam Mu Xiao Tian dan Ye Yunlan. Beberapa di antaranya adalah alam 10 dewa utama, seperti alam naga dan alam Phoenix. Selain itu, ada beberapa wilayah besar dan kecil, serta kekuatan besar dan kecil. Faktanya, dunia Zongtian yang asli ada sebagai zona penyangga antara dunia timur dan dunia barat. Dan perkembangan bertahun-tahun, ditambah dengan runtuhnya dunia besar Qiankun, dan dunia Zongtian saat ini, dapat digambarkan sebagai tas campuran. Seluruh dunia baru pada umumnya seperti ini. Dunia timur, dunia barat, luar angkasa, dan dunia surgawi tengah digunakan sebagai penyangga. Sebagian besar alam 10 makhluk tanpa langit dan 10 protos berkumpul di dunia surgawi tengah, tetapi beberapa juga berada di dunia timur dan dunia barat. Hanya, dunia yang benar-benar baru. Dunia timur dan dunia barat bersama-sama mencakup setidaknya 3/4 wilayah. Sedangkan untuk dunia Zongtian, hanya sekitar 1/4-nya. Bagaimanapun,
dunia Zongtian bukanlah dunia nyata. Dunia Yunlan, terletak di utara dunia Zongtian. Bagian utara Yunlanji, terletak di wilayah paling utara dunia Zongtian, adalah Xiaotianji. Kedua dunia itu bersebelahan, dan dua dunia yang menghadap ke timur adalah dunia timur, dunia kuno dari kaca-kaca Kaisar Dewa Kaca. Di dunia Yunlan saat ini, semuanya juga berkembang dan pulih. Dan bagi dunia luar, Ye Yunlan, penguasa dunia Yunlan, meninggal di Changlan, tapi orang-orang di dunia Yunlan tidak semuanya mati. Tahun-tahun sebelumnya, Ye Yunlan mendirikan Gunung Yunlan di Yunlanji, dan dia tidak memiliki dua orang yang menjadi pusat perhatian. Dia adalah salah satu dari 10 orang tak bertuhan, kedua setelah Mu Xiaotian, orang tak bertuhan lainnya, tapi dia agung. Meskipun Ye Yunlan, penguasa Gunung Yunlan, meninggal di mata dunia luar. Namun, beberapa orang menduga Ye Yunlan tidak mati, namun tidak ada bukti. Kedua, bahkan jika Ye Yunlan sudah mati, kemunculan kembali Gunung Yunlan tidak boleh dianggap remeh. Gunung Yunlan memiliki dua utusan gunung di kiri dan kanan. Zuoshan menjadikan Ye Guxue, utusan Yusan Ye Wenjun. Keduanya, di bekas dunia Qiankun, juga merupakan tokoh terkenal. Secara umum, dunia kuno Qiankun. Kelompok pertama, karakter terkuat, secara alami adalah 18 kaisar dewa yang tak terkalahkan. Kelompok pembangkit tenaga listrik kedua adalah 10 surgawi. Kelompok pembangkit tenaga listrik ketiga adalah tangan kanan Kaisar Dewa. Orang-orang ini dapat dikatakan sebagai orang kedua setelah keberadaan 10 makhluk surgawi teratas, serta para leluhur dari 10 dewa teratas, serta beberapa keluarga kuno yang sejarah keberadaannya dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah. Leluhur, tentu saja, 10 dewa teratas, keluarga kuno dengan sejarah panjang, dan leluhur belum tentu mewakili kekuatan tempur tertinggi dalam klan. Banyak orang yang menyadari hal ini. Kelompok keempat adalah tangan kanan dari 10 besar yang tak surgawi, dan tangan kanan dari 10 leluhur klan dewa teratas, serta tokoh dalam keluarga besar kuno yang berada di urutan kedua setelah para leluhur. Secara logika, Ye Guxue dan Ye Wenjun, sebagai tangan kanan Ye Yunlan, salah satu dari 10 orang surgawi, hanya bisa menduduki peringkat di angkatan keempat. Tapi sebenarnya, ketika keduanya berada di dunia kuno Qiankun, mereka tidak lebih buruk dari tangan kanan Kaisar Dewa. Karena itu, bahkan jika Ye Yunlan meninggal di dunia Yunlan saat ini, dengan dua orang ini di sini, tidak ada yang berani memiliki pikiran jahat kecuali kekuatan Kaisar Ilahi menyerbu. Ye Wenjun, utusan gunung kanan, dan Ye Guxue, utusan gunung kiri, keduanya telah memastikan bahwa mereka tidak mati dalam perang, dan hidup sampai hari ini. Di antara mereka, Marven Ye muncul di dunia baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak terdengar kabarnya dan tidak tahu kemana dia pergi. Namun, Ye Guxue, utusan Zuoshan, selalu aktif di hadapan semua orang. Penguasa Gunung Yunlan saat ini sebenarnya adalah utusan Zuoshan Ye Guxue. Pada saat yang sama, entah itu Ye Yunlan, Ye Guxue, Ye Wenjun, dunia kuno hukuman surga, Ye Guchen, orang besar di paviliun hukuman surgawi, atau bahkan Ye Liuli, Dewa Kaca, semuanya adalah bermarga Ye, dan mereka semua berasal dari klan Ye kuno. Keluarga kuno, beberapa keberadaan bahkan dapat ditelusuri kembali ke masa prasejarah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam keberadaan yang telah bertahan lama ini. Tapi yang pasti adalah dibandingkan dengan para kaisar dewa, itu benar-benar lebih rendah. Dewa Kaisar adalah puncak dunia, keberadaan yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Sekarang, alam Yunlan, Gunung Yunlan, pegunungan tinggi yang menjulang dari permukaan tanah membentuk hutan batu yang tak berujung. Di antara hutan batu, sinar cahaya berkelap-kelip, dan menara istana loteng muncul satu demi satu, bersinar terang. Gunung Yunlan, bagaimanapun, itu diciptakan oleh Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi, dan kekuatan supernya secara alami berada di luar jangkauan orang lain. Dan kali ini, ada dua sosok yang dipimpin oleh puluhan sosok berjalan menuju Gunung Yunlan. Kedua sosok ini, sekilas, wanita di sebelah kiri bertubuh tinggi dan memiliki sosok cembung dan cekung. Fitur wajahnya sempurna, kulitnya putih dan halus, dan setiap gerakannya memberikan perasaan hangat dan intim. Terutama ketenangan, alami, seolah-olah dengan sedikit rasa malu Xiao Jiabiu. Di samping wanita itu ada seorang gadis kecil.
Gadis kecil itu kelihatannya berumur sekitar 10 tahun, dengan rambut panjang disisir menjadi cambuk, tapi kelihatannya agak berantakan, dengan mata besar, melihat sekeliling. Wajah gadis kecil ini tidak terlalu mirip dengan wanita di sekitarnya, dan matanya sangat menawan. Ibu, gadis kecil itu menarik telapak tangan wanita di sampingnya dan berkata dengan lemah, "Mengapa kita ada di sini?" Wanita dengan rok hijau tersenyum dan berkata, "Saat kami datang ke sini, kamu akan lebih aman." Aman, gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyukainya, aku masih ingin tinggal." "Hei, Xiao Zixuan." Saat keduanya sedang berbicara, suara terkejut tiba-tiba terdengar di depan mereka. Gadis kecil itu mendongak. "Saya melihat seorang wanita, mengenakan gaun panjang ungu ramping, tinggi dan ramping, dan wajahnya tampak sangat cantik." Dengan sedikit keagungan alami seorang atasan, menatapnya dengan senyuman di wajahnya, menggendong gadis kecil. Gadis kecil itu memandang wanita di depannya dengan ekspresi aneh. Tampaknya lebih tua dari ibunya, ya, itu usia. Dia tampaknya lebih tua dari ibunya, tapi, dia juga sangat cantik. "Xiao Zixuan, apakah kamu tidak mengenaliku?" Wanita dengan rok ungu itu berjongkok, memandang gadis kecil itu, tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar tidak mengenalku." "Nona, kamu cantik sekali, tapi apakah kita pernah bertemu?" Gadis kecil itu mau tidak mau bertanya. Merindukan, sangat cantik. Mendengar hal tersebut, wanita berbaju ungu itu berdiri, hahaha sambil tertawa terbahak-bahak dan bebas. "Oh, Zixuan kecilku, kamu benar-benar bayi kecil yang manis dari nenek." Wanita berbaju ungu itu mencubit pipi gadis kecil itu dengan kedua tangannya, dan mau tidak mau berkata, "Lihat, siapa aku ini." Kata wanita berbaju ungu, sosoknya berbalik, dan rok ungu itu menghilang, digantikan oleh gaun putih tipis yang dikenakannya di sekujur tubuhnya. Wajahnya juga telah berubah total, sangat indah dan mengharukan, tetapi sebagian besar pria berpakaian, tetapi dia menunjukkan sedikit ketajaman yang terkendali. Namun meski begitu, jika dilihat dari fitur wajahnya, masih sempurna. Dan bahkan dalam pakaian pria, sulit untuk menyembunyikan menonjolnya dirinya sebagai seorang wanita. "Apa?" Gadis kecil itu melihat perubahan mendadak dari orang di depannya dan menjadi neneknya, benar-benar terpana. "Ini aku." Wanita itu melangkah maju, langsung memeluk gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Nenek tersayang." Gadis kecil itu memandang wanita di depannya, matanya yang besar berkilat, lalu air mata jatuh. "Aiya, Xiao Zixuan, ada apa? Kenapa kamu menangis?" Wanita itu tiba-tiba panik dan dengan lembut menghapus air mata dari wajah gadis kecil itu. "Nenek." Gadis kecil itu melemparkan dirinya ke pelukan wanita itu dan menangis. "Ibu bilang kamu sudah mati, dan aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Wow. Mendengar itu, wanita itu tertegun. "Ibu." Saat ini, ibu dari gadis kecil itu juga adalah Jasper. Jasper jade melangkah maju, memberi hormat, dan memandang seorang wanita cantik yang menyamar sebagai laki-laki. "Hai Yusi, pastinya tidak mati." Pada saat ini, Ye Yusi tersenyum dan berkata, "Ayahmu yang ingin membunuh Wu Qingmeng dan Fu Wuxian saat itu, tetapi keempat kaisar dewa semuanya ada di sana, jadi dia membunuh satu Wu Qing untuk membuat pertunjukan lebih sukses. Mimpi, dengan mengorbankan nyawa suami dan istri kita, untuk membunuh Wu Qingmeng, kemungkinan besar mereka tidak akan tahu apa-apa saat ini." Jasper mengangguk. Pada saat ini, Mu Zixuan memeluk Ye Yusi dan memeluk Ye Yusi erat-erat, tidak mau melepaskannya. Di antara anak-anak Mu Yun, mereka semua merasa bahwa Ye Yusi, sebagai seorang nenek, terlalu ketat. Namun Mu Zixuan yang mengikuti Ye Yusi berlatih teknik formasi, merasa neneknya sangat baik dan tidak akan pernah memarahinya, apalagi melakukan apapun. Mu Zixuan hanya merasa Ye Yusi adalah nenek terbaik di dunia. Gadis kecil itu menangis tanpa henti, ditenangkan beberapa saat sebelum dia benar-benar rileks. Tangan kecil itu memegang telapak tangan Ye Yusi, tidak mau melepaskannya. Ye Yusi segera membawa Bi Qingyu, ibu dan anak perempuan Mu Zixuan, dan menuju ke kedalaman Gunung Yunlan. Awalnya, Mu Zixuan, bersama dengan Bi Qingyu, dibawa ke sini oleh sekelompok orang misterius ini. Dia ketakutan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang, saat aku melihat nenekku, hatiku lega. "Nenek, di mana ini?" "Ini Gunung Yunlan milik nenekku." Ye Yusi berkata sambil tersenyum, "Di masa depan, kamu akan tinggal di sini."
Ada banyak ahli formasi yang kuat di Gunung Yunlan milik nenekmu. Mereka bisa mengajarimu cara mempelajari formasi. Nyata, Ye Yusi langsung berkata, di masa depan, di Gunung Yunlan ini, nenek akan menjadi yang terbesar. Kamu sama dengan nenekmu, siapapun yang berani menindasmu akan mengalahkan mereka, dan tidak ada yang berani melawan. Mata besarmu Zixuan bersinar terang. Kalau begitu, nenek, bolehkah aku membiarkan kakak Xuan Feng dan kakak Xuan Chen datang juga? Dan kakak Tianyan, kakak Yudan dan yang lainnya. Ye Yusi segera berkata, mengapa? Membiarkan mereka datang. Kamu adalah satu-satunya putri kecil di sini. Ketika mereka datang, mereka akan datang, membuat masalah. Nenek tidak menyukai mereka, hanya kamu. Mendengar ini, wajahmu Zixuan dipenuhi senyuman. Nenek paling peduli padanya. Ini bagus. Mu Zixuan segera berkata, saya juga paling menyukai nenek saya. Setiap kali saudara Xuan Chen, saudara Xuan Feng, dan yang lainnya berbicara tentang nenek saya bertengkar dengan mereka. Apa yang mereka katakan tentang aku? Ye Yusi berkata sambil tersenyum. Mereka bilang nenek adalah istri laki-laki, aku benar-benar tidak tahu bagaimana pendapat kakek tentang nenek, dan mereka bilang nenek. Zixuan, Biking Yu memelototi Mu Zixuan. Wajah Ye Yusi memucat saat ini. Mu Xuan Feng, Mu Xuan Chen, haha. Ye Yusi segera tersenyum dan berkata, baiklah, nenek akan mengajakmu berkeliling di Gunung Yunlan. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Jasper Jade langsung berkata, Ibu, bagaimana dengan ayah? Dia sibuk setiap hari. Jika naga melihat awal tetapi tidak melihat akhir, jangan khawatir. Ye Yusi segera berkata, King Yu, kamu adalah menantu perempuan yang dipilih oleh King Yu. Meskipun dia biasanya lebih sedikit berbicara, dia adalah yang paling stabil dalam pekerjaannya. Misalnya, Qin Mengyao, Ming Yuexin, dan Jiwer masing-masing memiliki belenggu lain, tetapi Anda tidak. Jadi, di sini, jelajahi darah Taiyinmu secara ekstrim, dan di masa depan, kamu akan mengendalikan Gunung Yunlan ini untukku. Saat Biking Yu mendengar ini, ekspresinya terkejut. Ibu, aku tidak bisa. Biking Yu segera berkata, dan Yuner, dan Sueki dan yang lainnya. Kamu bisa melakukannya. Ye Yusi berkata, saya rasa saya tidak akan muncul untuk waktu yang lama. Sekarang, para kaisar Dewa Agung, orang-orang tak bertuhan, dan klan dewa mungkin berpikir bahwa Ye Yunlan belum mati, tetapi mereka tidak mati. Buktinya, jadi saya tidak akan melakukannya, muncul. Di Gunung Yunlan ini, ada Ye Guxue yang membantumu. Saat kamu memiliki kendali penuh, seluruh dunia Yunlan akan memiliki reputasimu sebagai Jasper. Ini juga yang dimaksudmu King Yu. Kami pikir kamu bisa melakukannya. Ye Yusi tersenyum dan berkata, meskipun kamu introvert dan tidak melawan atau merebut, kamu harus memiliki sesuatu. Setelah mengatakan ini, Biking Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ibu boleh membiarkan Mu Yun datang. Anak itu sekarang berada di dunia kuno dengan 10 hukum. 10 hukum dunia kuno, apakah Mu Yun ada di dunia timur? Giok Jasper masa kini bukanlah prajurit kecil yang keluar dari Changlan di awal tahun. Pengalaman selama bertahun-tahun telah memperluas wawasannya. Dia juga tahu banyak tentang dunia baru. Alam kuno 10 Dharma, yaitu wilayah 10 Dharma Dewa Kaisar Shen Xuanling. Tiba-tiba, Biking Yu berkata, Meng Zimo dan Miao Xianyu juga berada di dunia kuno 10 hukum, di lembah Xingyue. Mereka belum bertemu, tapi itu tidak masalah. Ye Yusi tersenyum dan berkata, Wang Xinya membawa Mu Cuxue bersamanya. Dia mengikuti bimbingan Mu King Yu untuk mencapai dunia hukuman kuno, dan Mu Yun muncul di sana. Sekarang, saya telah mengirim utusan Zuo San, Ye Wenjun, untuk pergi ke dunia hukuman kuno, yang dapat dianggap mengajari Wang Xin cara seni yain. Utusan Zuo Shan saya, dalam hal musik, melihat dunia baru ini, cukup untuk menduduki peringkat 5 besar, dan cukup untuk mengajarsinya. Ternyata, Wang Xinya berada di dunia hukuman kuno. Mu Yun juga berada di dunia kuno hukuman surga saat itu. Jadi Xinya pergi mencari Mu Yun. Mendengar kata-kata Biking Yu, Ye Yusi tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu peduli, ini adalah apa yang Mu King Yu dan aku putuskan. Setelah mempertimbangkannya, bagaimanapun juga, meskipun Wang Xinya terlihat mirip denganmu dalam temperamen,
dia sebenarnya cukup tangguh di dalam, sangat cocok baginya untuk menjaga Yuner saat itu. Jangan khawatir, Mu Qingyu dan aku tidak akan mengganggu jalan Yuner. Aku hanya akan menjaga jalanmu, dan aku hanya akan membimbingmu. Bagaimana cara pergi dan seberapa jauh kamu bisa melangkah pada akhirnya terserah kamu. Meng Zimo dan Miao Xianyu berlatih alkimia. Ye Xueqi mengembangkan ilmu pedang. Xiao Yuner memiliki dua jiwa dalam satu tubuh, jadi dia adalah teknik pengembangan jiwa. Wang Xinya adalah Yin Xiu. Jiwer berasal dari klan Tianhu ekor 9, dan ada banyak jiwa hancur dari karakter kuno klan Tianhu ekor 9 yang tersimpan di benaknya. Garis keturunan Jasper Gyoktaeyin mengalami perkembangan pesat. Dan Qin Mengyao dan Ming Yuesin tidak perlu mengatakan apapun. Masing-masing dari 9 wanita tersebut memiliki spesialisasinya masing-masing, dan masing-masing memiliki jalur ke depannya masing-masing. Bi Qingyu mau tidak mau bertanya, kalau begitu Muyun, level berapa dia sekarang? Dia, Ye Yusi berkata dengan santai, itu hanya Raja Tao kecil. Apa? Ekspresi Jasper tercengang. Raja berbakat. Ye Yusi tersenyum dan berkata, ketika perang saudara Changlan berakhir, dia berjuang demi takdirnya selama ribuan tahun tanpa kemajuan. Kemudian, dari hukuman dunia kuno surga hingga dunia kuno 10 hukum, Mu Qingyu memanipulasinya dan mengembara dalam ruang dan waktu selama lebih dari 2000 tahun, menunda banyak kemajuan. Apa? Jasper tertegun lagi. Tergerak oleh siapa? Dia mendengarnya dengan benar. Ye Yusi tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut? Itu Mu Qingyu, meskipun itu tidak bisa mengganggu latihan Muyun, tapi terkadang, dia harus membantu jalannya. Terkadang ada percabangan dalam peningkatan ranahnya, tapi dia tidak menyadarinya. Ini membutuhkan tangan rahasia untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Jadi, kamu dan ayahmu adalah tangan itu. Jangan bicara omong kosong, aku tidak. Ye Yusi segera membalas, itu semua dilakukan oleh Mu Qingyu, bukan aku yang melakukannya. Siapa yang kalian berdua lakukan, bukankah itu sama? Jadi, Muyun benar-benar tidak beruntung, dan sering mengembara dalam ruang dan waktu. Ini adalah hukuman ilahi dari orang tuaku. Dia sekarang berada di ranah Dao Wang, dan dia harus memiliki keterampilan yang baik. Setidaknya harus ada 9.000 rumah Tao, jika tidak, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Ye Yusi melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, ada orang yang mengawasi di sana, biarkan dia berolahraga dengan baik. Jasper mengangguk. Ye Yusi tiba-tiba menjadi bahagia dan tidak bisa menahan tawa, anak itu membuat faksi kecil, apa nama Yunmeng? Hahaha. Saat dia berbicara, Ye Yusi tidak bisa menahan geli. Jasper merasa malu. Bagaimana menurutmu? Ye Yusi sepertinya sangat senang melihat lelucon Muyun. Ini, terlalu tidak normal. Segera, Ye Yusi berhenti tertawa, memandang Bi Qingyu, dan berkata, maaf, saya tidak dapat menahan diri, karena Yunmeng terlalu menarik, saya benar-benar tidak dapat menahan diri. Oke, ikut aku. Ye Yusi tersenyum dan berkata, kamu dapat tinggal di Gunung Yunlan dan berlatih dengan tenang sekarang, belajar dari Ye Guxue bagaimana mengelola Gunung Yunlan, dan pada saat yang sama memahami dunia baru saat ini, dunia kuno, Dewa Kaisar, dan yang tak bertuhan, 10 dewa teratas, klan besar kuno, dan seterusnya, ada banyak sekali karakter yang menentang surga, terlalu banyak untuk dihitung. Ya, Ye Yusi tersenyum, menarikmu Zixuan, dan berkata, Zixuan, nenek sudah menyiapkan lembah besar untukmu, kamu bisa hidup sendiri. Oke, tidak bagus. Mu Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku takut. Apa yang kamu takutkan, nenek itu akan tinggal bersamamu. Ini baik. Mu Zixuan tampak senang. Ye Yusi tertawa dan berkata, gadis, aku tahu sejak kecil bahwa kamu pasti yang paling dekat dengan nenekmu di antara cucu-cucumu. Jasper Jade berjalan di belakang, tidak berdaya. Muyun memiliki ibu dan ayah seperti itu, bukankah ini boneka murni? Apakah kamu pernah bermain dengan orang tuamu? Dunia baru, 10 hukum dunia kuno, 100 alam hukum utara, 4 dunia, dunia Wuling. Perbatasan antara wilayah Wujiang dan wilayah Wuzong. Muyun, Li Baozong, Zhang Xuexin, Li Mingjun, dan banyak pemimpin senior aliansi Yunmeng lainnya berdiri di pegunungan dan hutan satu persatu. 10 hari telah berlalu. Hari ini, apakah itu perang atau perdamaian, hasilnya akan diketahui. Segera, di ujung gunung dan bumi,
siluet menjulang ke langit. Orang-orang dari klan Wu ada di sini. Wu Yang, pemimpin klan Wu, Wu Tianhe, guru kedua dari klan Wu, Wu Dihe, guru ketiga, serta Wu Zesheng, Wu Yuanxing, dan Wu Xian, semuanya terdaftar. Kaisar tingkat tinggi, memimpin satu demi satu kaisar, muncul di antara langit dan bumi pada saat ini, dan muncul di hadapan semua orang di Yunmeng. Semuanya hati-hati, Li Baozong berkata saat ini. Meskipun orang-orang dari klan bela diri muncul sekarang, itu berarti klan bela diri mungkin berhenti berdamai dan bersedia bergabung dengan Yunmeng, tapi siapa yang tahu jika akan ada masalah. Segera, pasukan klan Wu menyebar dan terus mendekati pasukan Yunmeng. Wu Yang, patriark klan Wu, memimpin klan Wu ke atas dan ke bawah, dan datang untuk bergabung dengan aliansi Cloud, Mu Yun, dan berharap aliansi Cloud akan menerimanya. Suara Wu yang menyebar ke seluruh dunia. Mu Yun melangkah keluar dan berkata dengan keras, "Ya." Segera, semua orang di Yunmeng bersorak. Namun di pihak klan Wu sepertinya kurang tertarik. Bagaimanapun, merekalah yang berlindung. Mu Yun melangkah ke kamp klan Wu, dan datang sendirian di antara Wu Yang dan banyak kaisar lainnya. Dia meraih pergelangan tangan Wu Yang dengan telapak tangannya, mengangkat pergelangan tangan Wu Yang, tersenyum dan berkata, "Sejak hari ini, klan Wu, anggota Liga Yun kami, masih duduk di wilayah Wujiang, dan membuka pintu masuk aula Wutang Liga Yun di wilayah Wujiang." Patriark yang adalah kepala aula. Sejak itu, suara Mu Yun menyebar ke seluruh pegunungan dan ladang. Pintu masuk aula ke-6 Yunmeng resmi didirikan. Keluarga Xie, kepala balai Xie Susu. Keluargaku, kepala balai Ku Miaotong. Keluarga Xiao, tuan balai Xiao Sanjiu. Sekolah Ubin mengkilap kibau, aula guru Li Mingjun. Klan Wu, tuan balai Wu Yang. Keluarga Naga, penguasa aula pedang bintang naga. Dunia Jinglong, tanah dari 3 domain, semuanya milik Yunmeng. Wuling Realm, tanah 7 domain, semuanya milik Yunmeng. Di alam bela diri barat alam Wuling, Mu Yun telah bernegosiasi dengan tanah suci Yanyu dan menyerahkannya kepada mereka, tetapi alam Wujiang masih terbagi menjadi Yunmeng. Tanah 10 wilayah itu terhubung menjadi satu kesatuan. Selamat, Mu Yun tertawa terbahak-bahak. Semua orang di Yunmeng juga mengaum ke langit. Dan seterusnya, di antara langit, awan menyelimuti. Tubuh ular piton naga ungu emas sepanjang 2000 zang melewati awan dan kabut, dan kekuatan penindasan yang menakutkan membuat semua orang di klan bela diri berubah warna. Kali ini, Jin Tong, Ungu Yue, ini juga merupakan penampilan pertama pertunjukan tersebut. Ini juga merupakan pengumuman. Di Yunmeng, ada pembawa yang nyata. Puncak kaisar sebenarnya dari alam 7 kesengsaraan. Siapapun yang berani meremehkan Yunmeng akan mencari masalah. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, di 4 dunia, beritanya tersebar luas. Dunia Wuling telah menjadi sejarah. Sejak itu, pola baru muncul di 4 dunia. Alam Gembala, lahir sepenuhnya. Nama Yunmeng tersebar luas. Penyerahan klan bela diri juga membuat Yunmeng sepenuhnya memegang hampir 200 kaisar. Untuk sementara waktu, 6 kekuatan tingkat emas Wan Fomen, Wan Yaogu, dinasti Tian Luosen, Kuil Sengyang, Changsuan Tianzong, dan Tanah Suci Yanyu memiliki sikap yang berbeda. Mu Yun tidak peduli tentang ini. Tempat perlindungan klan Wu yaitu seekor serigala bergabung dalam pelukan Yunmeng, seekor harimau yang belum dewasa. Integrasi kedua belah pihak tidak begitu mulus. Mu Yun, Li Baozong, Zhang Xuexin, Li Mingjun, Wu Yang dan lainnya semuanya pusing. Masalah besar adalah tidak, namun, masalah kecil terus berlanjut. Hari ini, alam Mushen, 10 kota bumi, kota kuno timur. Ini adalah sumber perkembangan Yunmeng, dan Mu Yun masih ada di sini hampir sepanjang waktu. Di luar Yunmeng, seekor burung yang membawa sesosok tubuh dengan cepat jatuh, lalu menuju ke area inti Yunmeng. Segera, Li Baozong menerima kabar tersebut dan segera menemukan Mu Yun. Sesuatu telah terjadi. Melihat wajah pertama Mu Yun, kata Li Baozong, sesuatu yang besar. Apa masalahnya? Mu Yun melihat peta saat ini dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan Zhang Xuexin. 10 wilayah, semuanya milik Cloud Alliance, perencanaan keseluruhan di antara mereka sangat sulit. Perlu Anda ketahui bahwa perkembangan kekuatan suatu partai tidak hanya penting untuk kekuatan pencaksilat, tetapi juga yurisdiksi dalam lingkup pengaruhnya, termasuk transaksi, perkembangan ekonomi secara keseluruhan dan perkembangan manusia di setiap domain.
dan lain sebagainya. Ini hanyalah masalah besar, tidak ada yang lebih besar dari perkembangan Yunmeng saat ini. Itu klan bela diri. Li Baozong tersenyum pahit dan berkata, di pihak klan bela diri, Wu Gangyan mengambil alih 20 kaisar dari klan bela diri dan membelot. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun dan Zhang Xuexin semua menghentikan pekerjaan mereka. Di mana Wu Yang? Mu Yun berkata dengan suara yang dalam. Ini akan segera datang. Benar saja, tidak lama kemudian, Patriark Wu yang membawa orang ke sini. Brengsek, melihat Mu Yun, Wu yang berkata langsung, Wu Gangyan awalnya tidak setuju untuk bergabung dengan Li Gayun. Ada 7 orang di keluarga bela diri kami yang bertanggung jawab, dan dia tidak setuju, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi siapa tahu, dia sebenarnya bergabung dengan sekelompok orang secara pribadi, dan sekarang dia bersamanya dan membelot ke seni bela diri saya. Wu Gangyan adalah orang nomor 1 dari 7 master klan bela diri, dan sosok di alam 6 kesengsaraan. Bagaimana dengan sisanya? Suara Mu Yun tenggelam. Wu Yang segera berkata, Wu Tianhe, Wu Dihe, Wu Xian, Wu Zesheng, Wu Yuanxing semuanya ada di sana dan belum pergi. Mu Yun berkata perlahan, Wu Gangyan, kemana kamu melarikan diri? Dinasti Tianluosen. Mendengar ini, ekspresi Mu Yun terkejut. Dinasti Dewa Surgawi. Segera, Mu Yun melihat ke arah Wu Yang sendiri, tersenyum dan berkata, oke, klan Wu Anda bergantung pada Yunmeng saya, Anda membiarkan Wu Gang sangat bergantung pada dinasti Tianluosen, kalau-kalau. Dinasti Tianluosen, Wan Yaogu dan yang lainnya datanglah, jika aku kalah, klan bela dirimu tidak akan hancur, dan jika aku menang, kamu tidak akan hancur, jadi bertaruhlah pada kedua sisi. Mendengar ini, wajah Wu yang bergetar. Ini, dari mana asalnya? Anggota aliansi, penguasa aliansi. Wajah Wu yang berubah karena terkejut, dan dia dengan cepat menjelaskan, Wu Gangyan enggan berlindung, dan saya tidak menyangka dia akan membelot. Itu benar-benar tidak saya atur. Apakah itu diatur olehmu? Aku tidak akan tahu sampai aku memeriksanya. Mu Yun segera berkata, sekarang, apakah klan Wu Anda setengah hati atau tidak? Wu Gang telah membelot, dan dinasti Tianluosen harus menyerahkannya. Li Baozong, ada. Kirimkan seseorang untuk segera berbicara dengan dinasti Tianluosen. Klan Wu telah memasuki Yunmeng kita. Wu Gangyan memimpin orang untuk membelot. Mereka adalah pengkhianat Yunmeng saya. Saya harap mereka tidak menerima pengkhianat atau menyerahkan pengkhianat itu. Petik 2. Ya, Mu Yun kemudian memandang Zhang Xuexin dan berkata, pergi ke klan Wu dan selidiki. Mu Yun segera memandang Wu Yang dan bertanya, izinkan saya bertanya. Wu Gangyan pergi dengan lebih dari 20 kaisar, dan semua anggota keluarganya dibawa pergi. Ada yang dibawa pergi, ada yang tidak dibawa pergi, dan beberapa karakter Raja Dao dan Istana Dao Tianjun juga pergi bersama mereka, dan keluarga mereka masih. Mendengar ini, Mu Yun segera berkata, Zhang Xuexin, ada, tangkap semua kaisar Dao, Raja Dao, dan anggota keluarga Raja Surgawi Daois yang membelot ini, dan bunuh mereka, dan jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Ya, mendengar ini, wajah Wu yang bergetar. Presidenmu, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak apa-apa. Mu Yun mencibir dan berkata, Wu Yang, klan bela dirimu bergabung, aku memberimu kesempatan, jika kamu ingin bertarung, klan bela dirimu hancur, jika kamu tidak bertarung, maka merasa nyaman dan lakukan sesuatu untukku. Saya juga bisa membiarkan garis keturunan klan bela diri Anda berlanjut. Di masa depan jika saya menjadi penguasa dunia, Anda, Wu Yang, harus tetap menjadi penguasa satu dunia. Petik 2. Jangan menganggap toleransiku sebagai ketidaktahuan. Bagaimana denganmu, alam 7 kesengsaraan kaisar? Ingat, sekarang, kamu adalah penguasa Yunmengku, dan aku adalah penguasa Yunmeng. Selain itu, Zhang Xuexin mengangguk pelan. Faktanya, Mu Yun dianggap sopan. Jika itu dia, lebih dari sekedar anggota keluarga. Bunuh setidaknya 3 klan. Aku akan membiarkan senior Jin Tong dan senior Si Yue pergi bersamamu. Mu Yun berbicara lagi. Zhang Xuexin mengangguk. Faktanya, dengan Zhang Xuexin sekarang, lebih dari 5.000 rumah Tao telah dipulihkan, jadi menghadapi 3 kesengsaraan dan 4 kesengsaraan kaisar normal bukanlah masalah sama sekali. Bahkan jika kaisar dari alam 5 kesengsaraan ke alam 7 perampokan, seperti Wu Yang dan Wu Xian, ingin membunuhnya, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga muda dari klan Zhang.
Patriark Wu Yang. Mu Yun memandang Wu Yang dan berkata, kebetulan aliansi sedang sibuk dengan banyak hal, jadi kamu harus tinggal di kota kuno timur ini dulu dan biarkan wakil pemimpin aliansi Zhang menangani masalah ini. Kemampuannya sangat kuat, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ah, ya, Wu Yang merasa tertekan di hatinya. Dia awalnya mengira tidak masalah untuk bergabung dengan Yun Meng, tapi dia tidak menyangka Wu Gangyan akan membelot. Aku tidak menyangka Mu Yun akan begitu belak-belakan. Untuk mengetahuinya, saat ini, terdapat hampir 200 tokoh kerajaan di Yunmeng, dan lebih dari setengahnya berasal dari klan bela diri. Dapat dikatakan bahwa keagungan Yunmeng, klan bela diri harus menyumbangkan setengah dari kekuatannya. Tapi sekarang, sikap agresif Mu Yun membuat Wu yang merasa sedikit ketakutan. Orang ini, apakah kamu benar-benar tidak takut dengan kebencian klan Wu? 4 dunia, alam Tianluo, dinasti ilahi Tianluo. Istana Tuhan, hahaha, tawa nyaring terdengar, bergema di istana tertentu di istana. Luo Pengzan, kaisar dinasti Tianluo Shen, membawa guru nasional Luo Chen, dan semua pangeran serta pangeran keluar. Saudara Gangyan, hahaha, selamat datang. Luo Pengzan, mengenakan jubah kuning, dengan postur yang kuat, melangkah maju, meraih lengan Wu Gangyan, dan tertawa, kamu bisa datang ke dinasti Tianluo kami. Ini seperti membuat dinasti Tianluo saya semakin kuat. Wu Gangyan tampak jangkung dan tidak tersenyum, dan berkata, Wu yang malu menjadi kepala klan bela diri saya, memimpin klan bela diri, menyerah kepada Yunmeng, dan menyerah kepada Yunmeng yang dipimpin oleh Raja Dao belaka. Saya kuat dan tegas, dan tidak mungkin untuk menyerah. Hari ini, Wu Gangyan memimpin banyak anggota klan untuk bergabung dengan dinasti Tianluo, dan saya berharap kaisar akan menerimanya. Terima secara alami. Luo Pengzan tertawa dan berkata, dengan partisipasi saudara Gangyan, dinasti Luo Shen surgawi saya menjadi lebih kuat. Ini adalah hal yang sangat baik. Saya memerintahkan untuk turun, mengadakan jamuan makan, dan memperlakukan saudara Gangyan dengan baik hari ini. Wu Gangyan segera berkata, meskipun aliansi Cloud ini sangat buruk, hal ini tidak boleh diremehkan. Mu Yun, Zhang Xuexin, dan Li Baozong memiliki seperangkat aturan yang cukup untuk mengatur sekte. Dalam 20 atau 30 tahun yang singkat ini, semua pihak di Cloud Aliansi telah bersatu, cukup iklim. Tapi klan bela diri kita mengalami kemunduran selangkah demi selangkah, bukan karena Yunmeng, tapi karena tanah suci Yanyu. Kaisar Luo, kamu harus waspada. Luo Pengzan tertawa dan berkata, saudara Gangyan, bagaimana mungkin saya tidak siap? Jangan khawatir, ini akan datang. Hampir, apa yang akan segera hadir? Wu Gang tersenyum dan berkata, tidak akan lama lagi Wan Fomen, Chang Xuan Tianzong, dan Yunmeng semuanya akan tamat. Begitu kata-kata ini keluar, mata Wu Gangyan berbinar.